Salat, jangan tinggalin salat 5 waktu. Itu penting banget ya mas kalian. Sebandel-bandelnya kita, senakal-nakalnya kita, jangan sampai ninggalin salat. Dulu pernah di zaman Nabi Musa, ada seorang wanita malam datang. Ya Nabi Allah Musa, saya pengen taubat. Kata Nabi Allah Musa, emang apa dosanya? Saya ngelakuin perbuatan salah, terus anak saya bunuh sendiri katanya. Kata Nabi Musa, pergi dah dari rumah saya. Kemudian pada saat itu turun malaikat Jibril bilang, ya Nabi Musa, kenapa diusir? Dia melakukan dosa besar, kemudian dibunuh anaknya oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Nabi Allah Musa, ada dosa yang lebih besar dari orang tersebut. Apa dosanya? Adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat jamaah sekalian. Dulu saya pernah ketika di Timur Tengah di Hadramaut, itu Yaman, perbatasannya Oman. Sebelah sana perbatasannya Saudi Arabia. Itu di Oman ada anak muda usia 17 tahun, baru dikuburin, kuburnya meledak. Kita ngeliat tuh videonya, rekamannya. Ketika itu ibunya ditanya, ibu ini anak masih muda, kenapa dia seperti ini musibahnya? Apa kata ibundanya? Anak saya, wahai saudaraku, dari semenjak balik dia tidak pernah mengerjakan sholat. Ayatnya apa dikatakan? Masya Allah, tidak ada musibah yang paling cepat kecuali orang yang tidak mengerjakan jamaah sekalian atau orang yang meninggalkan ibadah sholatnya. Bahkan ulama bilang begini, satu aja di tempat kita nih ada yang kagak sholat, maka musibahnya 70 rumah, samping kanan, samping kiri, depan belakang pada kena semua jamaah sekalian. Pernah Nabi, waktu itu ada onta, kenceng banget onta jalannya. Nabi ada di depannya, onta berhenti di hadapan Rasulullah. Takalamun, onta ini ngomong nih sama Nabi, ya Rasulullah, maafin saya, emang kenapa kamu kabur dari rumahmu, dari kandangmu katanya? Apa tuanmu galak? Kata onta tersebut, tidak wahai Nabi, tuan saya tidak galak, melainkan dia kalau udah datang masuk waktu sholat maghrib sama sholat isya, dia nggak sholat. Saya kabur kenapa? Saya takut turunnya azab daripada sebab orang tersebut tidak sholat jamaah sekalian. Makanya kalau tempat kita mau berkah, tempat kita banyak turunnya rahmat, sekali lagi sebandel-bandelnya kita jangan pernah ninggalin ibadah sholat. Dan yang kedua, kalau pengen berkah lagi, jangan pernah di tempat-tempat yang baik atau dalam kehidupan kita ngomongin keburukan orang lain. Saya tanya, abang sama Ampo nih yang pada hadir, teman-teman semuanya, ada nggak dari subuh sampai sekarang belum ngomongin orang? Ada nggak? Ada nggak yang dari tadi habis sholat Jumat sampai sekarang belum ngomongin orang? Ada nggak? Ada nggak? Ada diam semuanya, soleh-solehah semuanya ini bang. Iya, pernah Sayyidatina Aisyah dipanggil sama Nabi. Ya Aisyah kemari, kata Nabi. Ada apa ya Rasulullah? Tadi ngomong apa barusan sama Sayyidatina Sofia? Saya ngomong ya Rasulullah, Sayyidatina Sofia itu orangnya pendek. Lalu apa kata Nabi? Ya Aisyah, ente cuma ngomong Sofia pendek doang. Kalau diceburin di laut, laut bakal bau busuk gara-gara cuma ngomong Sofia pendek. Ya mas kalian, saya tanya, ada nggak kalau yang pergi kondangan ngomong begini, itu kok nganten cewek cakep banget, cowoknya jelek banget, ada nggak? Ada nggak yang ngomong itu? Banyak. Iya, padahal kita juga belum ganteng ya. Ya ada kan yang ngomong kayak gitu ya. Tadi mama saya aja, dia kalau cewek begini, itu yang ceweknya jelek banget, cowoknya ganteng banget, tadi mama saya aja. Ada kan kayak gitu ya? Ada tentunya di amas kalian seperti itu. Iya banyak. Hati-hati. Nabi pernah sama sahabatnya kumpul kayak gini. Nabi ngomong begini, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Orang yang ngomongin keburukan orang lain dosanya lebih berat daripada perbuatan zina. Sampai sahabat heran, Nabi, orang kan berzina itu dosanya gede. Kenapa orang ngomongin orang cuma satu omong doang, dia begini, katakan tadi dia pendek, dia hitam, dia sebagainya misalnya, dia kurang bagus, itu lebih berat dosanya daripada orang yang berzina. Bahkan yang lebih dahsyat, Imam Ghazali bilang apa dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, lebih berat daripada 33 kali orang yang berbuat zina jamaah sekalian. Itu dibilang apa kata Nabi? Kalau orang berzina dia tobat, Allah ampunin dosanya. Tapi kalau orang yang jamaah sekalian bicarakan keburukan orang lain, sampai kapanpun kalau dia nggak minta maaf sama orang yang dia omonginnya, maka dosanya nggak bakal diampunin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo yang udah pernah ngomongin pada minta maaf dan semuanya jamaah sekalian. Ya, tujuannya apa? Biar kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, carilah keberkahan dalam setiap apapun. Ini kita nyari harta halal, jangan dikeluarin yang diharamkan.
Sekarang banyak banget orang-orang nih kadang-kadang suka pada hobi mancing. Pada hobi mancing nggak? Hobi. Ada yang hobi mancing? Ya, saya juga demen mancing. Cuma mancing ada yang dua diharamkan, yang dua dibolehkan. Dua yang haram, yang pertama adalah mancing model galatama, itu haram. Kita mancing, ngundi, kita yang dapat pita gedean dia dapat, itu juara satu dapat sekian, itu haram. Yang kedua yang haram, mancing kiloan, mancing harian. Ada mancing harian, pokoknya kita mancing nih mau dapat nggak dapat bayar 50.000. Itu mancing harian, itu hukumnya haram. Yang boleh adalah mancing kiloan. Kita dapat sekilo, bayar sekilo, nggak dapat ya jangan dibayar. Makan Indomie ya bayar. Iya kan makan Indomie ya bayarnya. Terus yang keempatnya adalah mancing kayak di sawah, kayak di empang-empang biasa tuh, umum-umum tuh boleh jamaah sekalian. Artinya kalian kalau dapat rezeki, salurkan rezeki dengan penuh keberkahan. Jangan dibuat maksiat, jangan dibuat perkara yang tidak bagus. Kenapa? Karena nanti mengaruhkan kepada keberkahan kalian baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan niat Dokta dan Pak Ali Idris dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masya Allah ini tempat ini, ruko ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan rezekinya min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka datangnya, dan buat para karyawannya dan karyawatinya juga diberikan kesehatan, panjang umur. Kalau belum pada nikah biar pada punya jodoh yang baik. Dan jodohnya biar diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang hadir juga jamaah sekalian yang udah punya calon biar punya duit yang buat ngelamar. Yang hadir semuanya di sini satu saat kita bisa hadir di depan Ka'bah Al-Mukarramah. Amin. Ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW, dan juga kita bermunajat. Mudah-mudahan sesuatu yang nggak baik semuanya ada di sini semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.